baca sama Ustaz. 169 sampai berapa Ustadz? Ayat 170 sampai 176. Silakan dibuka teman-teman, surah Al-Baqarah ayat 170 sampai 176. Silakan Mas, itu dapat dimulai. Baik, Ustaz. Nanti untuk terjemah Mbak Arsita gitu atau bagaimana Ustaz? Ya, yang menerjemahkan Mbak Arsita. Baik, Ustaz. Baik teman-teman semua, untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Membaca surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 170 sampai ayat 176. Sebelum memulai membaca surat Al-Baqarah, dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Shallallahul Azim. Untuk selanjutnya terjemahan akan disampaikan oleh Mbak Arsi. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 170 sampai 176. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti.
Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya, Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka, alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Shadaqallahul azim. Maha besar Allah yang maha agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sampaikan Mas Vito dan Mbak Sita yang sudah memimpin tilawah pagi hari ini ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita siang ini bertemu tatap muka dalam perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila. Semoga teman-teman selalu diberikan kepada kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Baik, teman-teman semua, kita tadi sudah tilawah ya. Bagi yang belum tilawah boleh tilawah mandiri ya. Di tempat masing-masing sudah tilawah halaman 26 surah Al-Baqarah ayat 170 176. Tadi juga sudah disampaikan terjemahnya oleh Mbak Arsita. Nah, teman-teman, kira-kira hikmah apa ini yang dapat dipetik dari tilawah bersama tadi? Yang memiliki pendapat ya boleh angkat tangan, raise hand ya, atau langsung menyalakan mikrofonnya. Silakan. Hikmah apa yang dapat kita ambil ya dari tilawah bersama tadi? Sambil menunggu teman-teman kita untuk hadir nih ya. Silakan teman-teman, bagi yang memiliki pendapat apa nih hikmah yang dapat kita ambil dari tilawah? Oke, Mbak Risa. Silakan Mbak Risa pendapatnya. Enggak, Ustadz. Terlihat dari ayat 172 seruan untuk mencari rezeki yang baik dan halal bagi keluarga itu tidak cukup, tapi juga ada seruan untuk bersyukur karena dengan rezeki yang baik dan juga bersyukur itu saling keterkaitan gitu ya Ustaz. Jadi harus mencari rezeki yang baik kemudian bersyukur juga gitu Ustaz. Oke, bagus, kita menemukan formula ya dari hikmah yang disampaikan oleh Mbak Risa Novita, yakni rumus dalam mencari rezeki gitu ya. Rumusnya ada dua ya, yakni rezeki yang baik ya. Baik ini dapat diterjemahkan yang halal gitu ya, yang baik dan bersyukur. Jadi rumusnya mencari rezeki itu ya harus baik plus bersyukur gitu ya. Nah, ini matematika namanya. Ya, itu gabungan yang tidak terpisahkan ya. Seperti
perintah sholat dan zakat, yaitu perintah yang satu kesatuan nampaknya, yang nilai kebaikannya tidak bisa dipisahkan. Itu juga yang disampaikan oleh Mbak Risa tadi ya, kita diharuskan mencari rezeki yang baik dan tidak lupa bersyukur. Nah, kalau saya boleh menjabarkan lebih detail, itu artinya apapun yang kita usahakan ya dalam rangka mencari rezeki dengan cara yang baik ya, untuk mendapatkan yang halal tentunya, baik sedikit ataupun banyak ya, maka kita harus bersyukur gitu ya, supaya apa ya, ini bukti penekanan keimanan kita begitu. Nah, jadi ketika kita akidahnya ini dianggap baik ya di ayat 172 ini, maka kita harus meyakini bahwa mencari rezeki yang baik dan bersyukur ini dalam rangka kita ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan di keterangan ayat berikutnya kan, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi ketika kita memisahkan mencari rezeki yang tidak baik, apalagi kita kufur ya, kebalikannya dari syukur, maka ya bukti keimanan kita ini dipertanyakan. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih Mbak Riksa Novita. Barangkali ada teman yang lainnya ya, masih banyak ayat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6. Ya, silakan Mas Vito. Menambahkan di ayat 173-nya, bahwasanya Allah sudah memerintahkan larangannya, yaitu berupa mengharamkan kita untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi di sini diterangkan bahwa tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tiada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun. Maksudnya ini, jika memang tidak ada makanan lain selain hal yang disebutkan tadi, seperti misalnya daging babi, itu kalau terpaksa boleh, namun tidak melampaui batas itu, Ustaz. Hanya sekedar untuk melanjutkan hidup misalnya gitu, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Mungkin. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali ya. Ini lanjutan bahwa rezeki yang baik dalam kategori tadi itu dijelaskan di ayat berikutnya ya, 173. Ya, ini tentang halal haram ya. Kebetulan di sini dijelaskan gitu ya. Nah, saya menekankan dari penjelasan Mas Vito tadi bahwa di sini Allah mengharamkan 4 hal ya. Yang pertama adalah bangkai. Tahu ya bangkai itu. Bangkai itu misal ada ayam jatuh dari atap, dari bawah meninggal, itu bangkai. Nah, ya itu tidak boleh dimakan. Yang kedua darah ya. Kalau dalam era modern ini ada enggak ya? Mungkin ada Mas ya. Kalau dulu di desa-desa itu ketika menyembelih ayam itu darahnya dikumpulkan terus digoreng gitu ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang masih menjumpai ya, atau di daerah mana ya yang unik, ada seperti itu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Yang ketiga adalah daging babi ya. Daging babi ini juga tak boleh. Ini sudah jelas ya. Tidak hanya dagingnya saja ya, semuanya bagian dari hewan babi maka tak boleh. Yang keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Ini juga haram. Artinya tak boleh. Nah, 4 hal ini kita harus hati-hati gitu ya. Ini penting untuk refleksi kita semua ya ketika kita makan gitu ya. Mungkin makan ke warung, makan ayam ya, ini mungkin Mbak Ika tanya ke Bu yang menjual warung, Bu ini tadi hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah enggak gitu. Ya mungkin nanti bisa aja nanti sortilnya bisa terbang ke Mbak Ika ya. Kalau tanya sampai detail seperti itu. Ya itu untuk memastikan tak masalah sebenarnya kita untuk berhati-hati. Nah, kalau mayoritas di Indonesia sih ya kita ya meyakini ya apa yang dijual makanan di warung-warung itu ya itu halal ya. Artinya ya disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, dari
Di sini tadi juga dilanjutkan oleh Mas Vito ya teman-teman, bahwa itu pengecualian gitu ya. Nah tadi kan 4 hal, yang 3 pertama ya, yakni bangkai, darah, daging. Bukan ya, yang 2, 1 bangkai, darah, dan apa ini ya, daging babi itu karena ya betul ya, 1 sampai 3 bangkai, darah, daging babi itu karena zatnya ya, karena unsurnya itu. Oh Mbak Ivori, silakan Mbak Ivori. Itu karena zatnya ya atau unsurnya. Jadi dari unsurnya itu sudah halal, haram, mohon maaf, haram ya. Kalau yang terakhir itu karena prosesnya, gitu ya. Misal ayam, kembali ke ayam tadi ya, atau kambing, sapi. Mbak Arsita ini punya sapi mau disembelih, gitu ya. Lupa mengucap basmalah, gitu ya. Maka itu haram dagingnya ya untuk dimakan. Ya, karena menyembelih prosesnya itu tidak sesuai yang dianjurkan di ayat 173 ini ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun zatnya halal ya, ayam dan sapi ini kan halal, tapi kalau prosesnya salah maka itu menjadi haram. Maka ini disebut ya, haram karena prosesnya. Sama seperti teman-teman. Ketika makan hasil curian ya berarti haram gitu ya. Misal di dekat rumahnya Mas Mukorobin ini ada tetangga yang nanam pisang. Pisangnya kemudian matang tuh ya, masak pohon. Ini pisang kok enggak dia ambil ini ya. Eman-eman enggak diambil, saya ambil. Berarti itu karena prosesnya yang salah. Kemudian di penekanan terakhir ya dari Mas Vito tadi itu betul ya. Kecuali dalam kondisi yang mendesak. Ya, misal nih. Tapi mungkin sekarang tidak ada ya yang mendesak ya. Tapi juga mungkin saja ya suatu kondisi yang itu membuat mendesak. Mungkin hobinya Mas Vito ini mungkin hiking ya, mendaki di gunung. Kemudian HP mati ya, terus kemudian nggak tahu arah, terus tersesat di hutan. Terus beberapa waktu di hutan tidak menemukan bahan makanan yang halal. Kemudian ketemu nih ya, apa itu, babi, bisa ya, babi hutan. Karena terpaksa kalau nggak makan ini Mas itu mati misal ya, itu terdesak ya, itu boleh ya, dengan dasar apa, tidak berlebihan ya. Artinya tidak berlebihan ini ya cukup untuk menyambung hidup ya, bukan karena babinya ini gemuk ya kemudian wah eman-eman nih kalau nggak dibawa turun ke gunung ya saya bawa ini sisanya. Nah, itu beda lagi. Jadi kita dapat simpulkan di ayat 173 ya teman-teman. Jadi halal itu yang pertama, jadi diklasifikasikan yang pertama yakni menurut zatnya atau unsurnya, memang karena haram ya, seperti babi tadi. Yang kedua karena prosesnya, ya, barangnya halal namun prosesnya salah, itu menjadi haram. Nah, dari ayat ini juga itu ada hadis yang berkaitan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menghalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Bangkai apa saja itu ya? Yakni bangkai ikan ya, bangkai hewan laut ya, bukan hanya ikan ya. Bangkai yang berasal dari laut. Nah, karena ada hadis yang mengatakan bahwa laut dan isinya itu suci dan mensucikan. Jadi nggak mungkin ya Mbak Ika mau goreng peyek, misal di situ terinya masih hidup, mau menyembelih satu-satu ya, mana nanti keburu bukanya habis mau terawih. Kan nggak mungkin ya, teri ya masuk jaring langsung mati kemudian digoreng gitu ya. Jadi tanpa melalui proses penyembelihan itu halal ya. Misal pula mungkin Mbak Lairatul Nafisa ini pergi ke pantai, kemudian tiba-tiba ada paus menggelundung ke pesisir. Wah ini kok, nah ini boleh itu dagingnya diambil ya, kemudian digoreng sampai rumah ya, itu halal. Yang kedua ya teman-teman, selain
apa tadi bangkai yang berasal dari laut adalah bangkai belalang. Ya, pasti teman-teman ada, kalau ada yang dari lingkungan sekitarnya berupa pertanian ya, ada petani yang memanen padi kemudian banyak belalang langsung digoreng, itu halal juga. Kemudian yang kedua tadi dua bangkai ya, dua bangkai. Yang pertama yang boleh atau halal itu adalah yang pertama hati dan yang kedua adalah limpa. Nah, hati dan limpa itu sebenarnya adalah darah ya, namun karena apa ini menggumpal maka seperti daging ya gitu. Tapi rasanya ya berbeda ya dengan tekstur daging apa ini limpa dan hati, maka itu halal ya. Nah, itu untuk di bagian hikmah ayat 173. Barangkali ada lainnya yang mau menambahkan, ini masih banyak ya ketika kita ingin menggali. Nah, kita menggali seperti ini adalah bagian dari kajian dari Pancasila ya, sila yang pertama. Kita mendalami agama, yaitu sama dengan kita mengamalkan sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kan kalau orang Islam ya kita mengkaji kitab ya, Al-Qur'an dan hadis ya. Karena itu adalah kitab yang berlaku bagi umat Islam. Misal ada umat Nasrani, Yahudi ya, mereka akan memiliki kitab masing-masing ya. Taurat dan Injil gitu ya. Dalam konsep Pancasila juga teman-teman akan menemukan nanti ya konsep toleransi ya. Di dalam agama kita ini banyak yang mengajarkan bagaimana cara bertoleransi yang bagus ya, tidak pada ajaran namun pada muamalah atau konsep hubungan antar manusia gitu ya. Itu yang perlu dipahami. Misal teman-teman menemukan temannya ini, misal Mbak Risa ini punya teman Nasrani gitu ya. Kemudian di situ kemarin kan hari Paskah, tidak perlu mengucapkan gitu ya, tapi tetap dalam hal hubungan antar manusia ya tetap baik gitu ya. Misal ketepatan ini temannya adalah tetangga sendiri ya, kalau masak ya dikasih gitu ya. Kalau misal repot sedang ada hajatan ya Mbak Risa bantu gitu ya. Nah, kalau dia masak babi kemudian diantarkan ke Mbak Risa yang nggak perlu dimakan ya. itu toleransi seperti itu ya. Jadi tidak perlu masuk ranah agama. Dan Nabi pun juga mencontohkan gitu ya, ketika ada seorang Yahudi yang miskin ya, dia ini buta ya, tidak tahu Nabi ini setiap pagi menyuapi dia gitu ya, walaupun di agama Yahudi tapi Nabi Muhammad ini dengan senang hati menyuapi Yahudi ya, setiap hari gitu ya. Nah, suatu ketika Nabi ini sudah tidak ada yang meninggal, kemudian digantikan oleh Abu Bakar gitu ya. Ketika akan menyuapi ini orangnya berbeda gitu ya. Nah, waktu menyuapi Abu Bakar ini mendengar ucapan yang tidak enak gitu ya. Muhammad ini si pendusta gitu. Nah, berarti setiap hari itu Nabi juga tidak sengaja mendengar ucapan dari seorang Yahudi buta tadi, jadi olok-olok terus gitu. Tapi Nabi tidak membalas ya, tetap menyuapi setiap hari. Nah, itulah bukti toleransi gitu ya. Dalam hal tolong menolong oke ya, tapi dalam ajaran enggak. Nah, mendengar itu ya karena Abu Bakar tidak tahan kemudian menyampaikan. Nah, yang Bapak olok-olok tadi itu adalah Nabi Muhammad sendiri yang setiap hari menyuapi. Akhirnya dari itulah si Yahudi tadi masuk Islam. Ya, ada banyak cara ya untuk masuk Islam. Silakan teman lainnya, jikalau ada hikmah lainnya ya. Baru ayat 172, 173. Ini sambil nunggu teman kita lengkap gitu ya, tak masalah. Silakan jika ada yang lagi. Jikalau sudah berarti kita anggap cukup ya. Berarti kita ambil hikmah ayat 172 dan 173. Ya, semoga itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Saya akan presensi ya. Nanti teman-teman yang namanya saya panggil, silakan mikrofonnya dinyalakan, bilang hadir.
kita mulai dari matematika ya. Yang pertama adalah Mbak Dwi Cahyanti. Trianingrum Dwi Cahyanti. Ada enggak ini? Mungkin temannya ada yang mengetahui keberadaan. Belum ada kabar. Belum ada kabar ya, Mbak Ika, Mbak Risa. Oke, terima kasih. Berikutnya Mas Hikam. Adli juga tidak ada kabar ya. Belum. Oke, berikutnya Mbak Risa Novita hadir. Hadir Ustadz. Oke, kabarnya gimana Mbak Risa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, semangat. Kemudian Mbak Ika, Juniati Ningtyas. Hadir Ustadz. Oke, ntar kok nggak menjemput anaknya Mbak? Ini Mbak Ivori tadi menjemput anaknya. Sudah tadi Ustadz pukul 10. Oh sudah ya, pukul 10. Oke. Berikutnya Mbak Yulia Noviana. Ini malam terus ya ini. Iya Ustadz, kelas malam. Walaupun apa ini Ramadan ya. Terawih juga masih kerja. Oke, terima kasih teman-teman. Berikutnya kita beralih ke prodi pendidikan bahasa Inggris ya. Yang pertama Adiwira Pranata. Alhamdulillah hadir Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Adiwira? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Berikutnya Mbak Arsita Wulan Cahyani. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz bagaimana Ustadz? Alhamdulillah saya juga sehat. Ini di rumah atau di mana nih? Di rumah Ustadz. Di rumah ya. Oke. Berikutnya Mbak Rozanatu. Jadi kenampaknya juga nggak pernah hadir ini. Mungkin ada info dari teman-teman. Mbak Rozanatu ini kemana? Jadi saya alpa ya sementara. Nanti kalau ada info saya minta tolong diberitahu. Berikutnya Mbak Ivori. Hadir, alhamdulillah. Kabarnya gimana Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berikutnya kita pindah ke fisika. Kayaknya ada yang ada enggak ini? Muhammad Refki. Enggak ada ya? Ini kelas malam. Langsung aja. Irfan Widiarto. Kelas malam juga. Kemudian Mbak Jessica. Malam semua ya. Oke. Kita langsung pindah ke prodi pendidikan bahasa Indonesia. Yang pertama yakni Mbak Lailatun Nafisa. Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Dalam perjalanan enggak ini? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Di rumah ya? Enggak dalam perjalanan? Bisa. Oke. Berikutnya Mbak Cynthia Angelita. Hadir. Hadir Ustadz. Oke. Gimana kabarnya Mbak Cynthia? Agak pilek Ustadz. Agak pilek. Wah. Tapi bukan COVID ya? Semoga bukan. Bukan Belum biasa ya? Tapi tetap semangat puasanya. Iya Ustadz. Oke. Semangat Ustadz. Semangat. Berikutnya Muhammad Mukorobin. Hadir Ustaz. Hadir. Gimana kabarnya Mas Mukorobin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita pindah ke prodi PGSD ya. Yang pertama Mas Vito Budi Utomo. Halo Mas Vito. Sehat ya?
Oke, suaranya belum jelas nih. Ini di pantai mana ini? Di pantai Enggak, Ustaz, Kelayar. aman. Oke. Kalau pakai headset nggak kedengaran suaranya, Bang. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ini Ini kelompok SD, Ustaz. di TKP ya. Saya kira di pantai. Ya, ini menarik ini. Ya, nampaknya sejuk ya di pantai. Berikutnya Mbak Nurul Hafizah. Hadir Ustaz. Ya, gimana kabarnya Mbak Hafizah? Baik Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mas Rahmat Gilang. Ini nggak pernah hadir ini ya. Saya minta tolong Mas Vito ya untuk WA mengirim pesan Mas Rahmat Gilang. Berikutnya Mbak Aulia Putri. Mana nih? Nggak ada. Alfa. Berikutnya Mas Catur. Catur juga Alfa. Oke, berarti saya minta tolong ya. Mas itu hubungi Mas Rahmat Gilang dan Mas Catur ya. Kemudian Mbak Hafizah menghubungi Mbak Aulia Putri. Gitu ya. Nanti saya minta tolong hasilnya diberitahu. Baik teman-teman. Pada pekan sebelumnya ya, saya menginstruksikan teman-teman ini untuk membuat kerangka tulisan, gitu ya. Kerangka tulisan yang nantinya akan dituntaskan menjadi tugas akhir dan dipublikasikan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan, saya akan kupas ya, terkait contoh artikel ya. Contoh artikel yang nanti hubungannya dapat teman-teman tadai gitu ya. Ini apa gitu ya. Yang tentunya ini bisa dipublikasikan. Oke, saya akan share screen, nanti teman-teman dapat menandai atau membandingkan ya kerangka-kerangka yang sudah dibuat di pekan lalu. Nah, bagi yang belum membuat ya berarti silakan sekarang ya dibuat gitu ya. Jangan sampai nggak membuat. Nah, kerangka-kerangka ini kan menjadi alur atau peta kita dalam menulis supaya enak dibaca ya, terstruktur dan urut gitu ya. Jadi antar paragraf ini ada nyambung gitu ya, ada hubungan atau korelasi, tidak berdiri sendiri. Nah, saya akan coba tampilkan teman-teman. Nah, ini tadi baru hadir ya Mas Catur. Assalamualaikum Mas Catur, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustaz. Wah, ini kok telat ini. Kemana tadi? Atau tidur siang? Ibadah puasa Ramadan? Enggak Ustaz. Enggak ya? Oke. Ini adalah contoh artikel saya ya, teman-teman, terkait dengan literatur review atau tidak perlu terjun di lapangan ya. Yang membahas tentang isu-isu atau tema yang dirasa masih sedang dibutuhkan. Ya. Oke, Mbak Aulia di kamar mandi. Terima kasih Mbak Hafizah. Sudah nampak ya Mbak Ika, Mbak Ivori? Sudah Ustaz. Sudah ya. Oke, terima kasih. Ini contoh ya, contoh judul. Judul yang tepat adalah memuat isu atau tema yang saat ini penting ya. Ini adalah artikel kalau tak salah ini tahun berapa ini? 2019 kalau nggak salah. Ya. Nah, kita coba scroll tahun berapa ini? Enggak ada tahunnya ini. Ya 2019 ya. Ini artikel saya. Ya ini 2019 ya. Yang saat itu masih penting. Yang pertama ada aspek judul ya teman-teman. Judul itu normalnya ya. Teman-teman dulu juga pasti sudah membuat PKM ya, proposal PKM. Itu kan nanti yang lolos didanai gitu. Sama ya. Era sekarang ini literasi sangat penting, termasuk keterampilan menulis. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah membuat judul. Nah, ini judul. Judul itu memuat isu penting, ya. Minimal isu tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini atau yang akan datang. Misal waktu itu saya mengangkat tema pendidikan anti korupsi. Nah, umumnya pendidikan anti korupsi ini dilaksanakan di perguruan tinggi ya teman-teman.
Tapi ini saya kontekstualisasikan di sekolah dasar. Gitu ya. Nah, maka ini artikel ini berhasil dipublikasikan. Nah, teman-teman bisa mencari tema-tema yang menarik, gitu ya. Tema-tema yang menarik. Nah, karena anti korupsi ini bagian dari Pancasila, maka saya kasih contoh yang korelasinya hubungan dengan Pancasila, gitu ya. Termasuk anti korupsi ini adalah integritas ya, atau bagian dari sila-sila Pancasila. Nah, itu ya yang harus. Nah, saat ini mungkin tema apa ya yang sedang booming ya? Mungkin terkait dengan maraknya kasus apa ini investasi bodong, ya nggak apa-apa kalau teman-teman sanggup mengangkat isu itu, gitu ya. Tips misal perbedaan investasi yang bodong dan yang sungguhan, nah itu diangkat, ya itu mungkin menarik gitu ya. Mungkin dihubungkan dengan pendidikan SD atau pendidikan di sekolah ya, yang teman-teman disesuaikan dengan subjek apa ini jurusannya. Misal apa ini investasi untuk tahap sekolah, itu kan menarik ya. Nah, seperti ini tadi anti korupsi yang umumnya di perguruan tinggi, saya ajarkan di SD. Nah, itu akan menarik minat penerbit dan pembaca nantinya, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini teman kita baru hadir, Mbak Aulia. Gimana kabarnya Mbak Aulia? Oke, saya hapus ya status alpanya. Yang dihadir. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh cara menggabungkan ide ya, teman-teman. Misal nih, Mbak Ika yang konteksnya matematika, PMRI gitu ya. PMRI dengan permainan tradisional. Nah, itu bagus ya. Atau mungkin mengajar matematika dengan benda konkret. Nah, di lingkungan sekitar gitu ya. Jadi mengajar tidak hanya menggunakan teori, gambar dan lain sebagainya, namun siswa diajak ke lingkungan sekitar. Nah, misal mengukur luas lapangan, ya diukur beneran, gitu ya. Pakai apa ini meteran atau pakai standar tertentu ya, pakai jengkal atau pakai apa begitu. Jadi beraktivitas langsung. Nah, itu menarik itu ya. Itu insya Allah relevan dan sampai saat ini pun juga masih dibutuhkan gitu ya. Atau mungkin bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini umumnya kan membosankan, terus kemudian ada yang menganggap susah atau sulit gitu ya. Nah, ini bagaimana menemukan metode yang enak gitu, boleh nanti diangkat. Apakah itu boleh Ustadz? Boleh ya, karena apa ini Pancasila ini luas, jadi saya tidak membatasi tema dan ide, asal itu kreatif dan memungkin gitu ya. Ini judul ya. Nah, umumnya judul ini teman-teman, ya ini berlaku umum ya. Ya biasanya standarnya ya 10 sampai 15 kata. Ya, ini ditinjau dari jumlah katanya ya. Ada yang sampai maksimal itu 20. Nah, 20 itu sudah mentok ya, artinya standar atas. Nah, normal itu ya 10 sampai 15 kata. Apa kalau kurang apakah boleh? Ya boleh. Saya ini cuma berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya cuma 6 kata. Judul nggak perlu di panjang-panjang ya. Asalkan isu atau tema besarnya terangkat ya. Yang pertama tadi saya pendidikan anti korupsi, kemudian yang kedua konteksnya SD. Ini saja yang menjadi tema besar gitu ya. Nah, contoh lainnya ya, teman-teman. Ini saya hapus. Nah, ini contoh artikel saya. Ini juga sama ya. Ini artikel, kalau ini terbit tahun 2020 ya, September 2020. Ini juga sama. Nah, ini terkait dengan isu saat itu ya. Saya mengangkat tentang keterampilan abad 21. Nah, ini sama ya. Keterampilan abad 21 ini umumnya juga oleh anak usia SMA, anak di perguruan tinggi. Terus kemudian saya kontekstualisasikan di SD. Nah, sehingga ini dianggap menarik. Dan tema-tema menarik seperti ini, ya itu akan menarik minat baca ya. Jadi ini temanya. Ya.
di sekolah dasar keterampilan abad 21 gitu ya. Sehingga ini dapat menarik. Nah, teman-teman silakan itu ya. Nanti disesuaikan dengan pekerjaannya. Maka hari ini silakan pekerjaan yang kemarin yaitu dilihat judul saya apa kekurangannya. Misal dari jumlah hurufnya berapa? Dari segi tema, apakah itu menarik? Nah, gitu ya. Jadi PKN Pancasila ini tidak melulu soal demokrasi, kemudian ketuhanan yang Maha Esa, tidak ya, sangat luas gitu ya. Mau mengangkat ekonomi boleh, sosial boleh, pendidikan boleh, budaya boleh, ya. Politik boleh, terus paham ya, atau ideologi juga boleh, atau tentang kebijakan luar negeri juga boleh ya, atau sekarang yang masih isu itu adalah perang Rusia Ukraina juga boleh ya, kebijakan atau mungkin hubungan internasional. Jadi sangat luas sekali. Dan itu dapat digunakan oleh teman-teman untuk membuat artikel ya yang nanti mudah dipublikasikan. Berikutnya setelah judul ya, komponen yang berikutnya itu adalah abstrak ya teman-teman. Nah, di abstrak ada apa saja? Ya, ini perlu teman-teman catat ya. Nah, ini untuk standarisasi kebanyakan penerbit ya yang mau menerima artikel ilmiah kita itu ya pasti ada abstraknya. Terus di abstrak ini ada apa? Gitu ya. Nah, keterampilan ini nanti juga akan dibutuhkan teman-teman ketika menulis proposal PKM ya, atau menulis proposal hibah tertentu ya. Nah, ini kita akan bedah nanti di sini. Ada apa saja unsurnya? Yang pertama adalah masalah. Ya. Nah, ini garis ini itu adalah kalimat masalah, teman-teman. Jadi masalah. Jadi ada satu kalimat ya dari sini itu kalimat masalah ya ini. Jadi sampai sini itu kalimat masalah. Masalah itu apa? Kondisi yang berbanding berbalik antara kondisi yang seharusnya. Misal nih ya, sederhananya, meja itu untuk menaruh barang-barang ya. Tetapi fakta di sekolah atau di kelas, ya, meja itu digunakan oleh siswa sebagai tempat duduk. Ya, maka itu menjadi masalah. Apalagi jumlahnya besar ya. Meja yang seharusnya untuk menaruh benda seperti tas, buku dan lain sebagainya digunakan oleh siswa untuk duduk. Dari 20-15 siswa ini duduk di bangku semua. Itu tidak sesuai fungsinya, tidak sesuai dengan teori fungsi meja. Maka itu menjadi masalah, teman-teman. Sederhananya begitu ya. Nah, itu perlu kita selesaikan. Nah, ini kalimatnya ya, korupsi hampir terjadi dalam segi pemerintahan ya, mulai bawah sampai elit. Korupsi dilakukan secara masif oleh pelakunya menggunakan berbagai bentuk yang sangat kompleks. Ini masalah ya. Jadi seharusnya ya nggak ada korupsi ya, namun korupsi itu masih banyak ditemui itu ya, sehingga perlu ditulis di sini. Jadi abstrak unsur yang pertama adalah harus ada kalimat atau justifikasi masalah gitu ya. Masalah harus ada. Tadi saya mengangkat korupsi, maka anti korupsi, maka yang saya tonjolkan adalah masalah korupsi yang masih banyak. Yang kedua, biasanya setelah masalah itu umumnya ya kalimat solusi ya, solusi dari masalah yang ditawarkan. Nah, ini yang saya garis bawah ini. Nah, maka diperlukan usaha untuk mengurangi korupsi tersebut, terutama bagi siswa sekolah dasar dilakukan dengan cara preventif. Nah, ini usulan dari penulis. Artinya untuk memberantas korupsi di sekolah dasar itu dilakukan untuk preventif ya. Nah, setelah jelas masalah, kemudian ada solusi. Berikutnya adalah apa ini? Deskripsi singkat tentang solusi yang kita tawarkan, gitu ya. Jadi setelah satu tadi masalah, dua solusi, kemudian kita perjelas deskripsi singkat solusi yang kita tawarkan ini apa. Nah, caranya bagaimana? Kita jelaskan. Dilakukan dengan membangun pendidikan anti korupsi di SD tadi. Tujuannya untuk apa?
ya, memberi bekal pengetahuan jenis cara mencegah korupsi ya di tingkat sekolah dasar. Jadi jelas ya. Jadi di abstrak yang pertama masalah, yang kedua solusi. Solusi perlu dijabarkan gitu ya. Supaya si pembaca ini bisa memahami gitu. Misal teman-teman menemukan masalah di lingkungan sekitar ya, mau mengangkat tema tentang lingkungan hijau ya, atau green environment gitu ya, boleh. Misal di situ saya berkunjung di kampung-kampung, kebanyakan pengelolaan sampahnya tidak baik ini ya, banyak yang membuang sembarangan, banyak yang membuang di sungai, banyak yang membuang di tempat-tempat kosong nggak ada penghuni gitu. Nah ini masalah. Nah, teman-teman memiliki solusi membuat bank sampah misalnya. Jadi di situ misal nyewa lahan kosong, kemudian ditaruh situ sampahnya, kemudian dikelola di situ sampahnya. Ya, sampah yang recycle kemudian dipilah, yang organik kemudian dijadikan pupuk, misal seperti itu. Idenya sederhana ya. Terus kemudian itu dilakukan oleh siapa? Oleh misal komponennya adalah ibu-ibu PKK ya, yang kemudian nanti diusulkan ke pemerintah gitu ya. Artinya pengelolaan masalah berbasis mandiri. Boleh seperti itu ya. Jadi tadi temanya misal sampah dikelola dengan bank sampah gitu ya. Nah, itu menarik itu ya. Nah, misal seperti itu. Jadi real saja sesuai dengan yang teman-teman lihat di lingkungan sekitar. Jadi setelah solusi berarti ada setelah masalah berarti ada solusi. Nah, sudah ada dua unsur ya di dalam abstrak teman-teman. Ini hampir semua jurnal seperti itu ya. Ketika menulis harus ada masalahnya apa atau backgroundnya apa, gitu. Biasanya begitu ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah metodologi penelitian yang kita gunakan. Metodologi ini berhubungan dengan yang namanya ilmiah, ya, pasti bisa ditiru oleh orang lain. Caranya bisa ditiru. Nah, untuk cara ini, ya, nama lainnya ya ini metodologi. Ya. Jadi untuk mencari atau mengumpulkan data dari artikel yang kita buat. Nah, di sini metodologi ini saya ringkas menjadi satu kalimat, gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, yang saya garis bawah ini batas dari metodologi yang kita tulis. Nah, berhubung ini bukan penelitian lapangan ya, yakni penelitian literatur review, artinya mengkaji dari sumber-sumber tertulis saja ya, tidak mengambil datanya secara langsung real ya, atau disebut dengan data sekunder ya. Maka ini saya tulis singkat ya. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan cara mengumpulkan data dari menganalisis sumber-sumber buku, artikel dan sejenisnya. Singkat saja. Jadi dianalisis. Jadi dari sumber-sumber tersebut apa yang berhubungan dengan SD? Ada enggak konteks anti korupsi yang berhubungan dengan sekolah dasar? Maka disitulah nanti saya analisis ya. Saya tandai kalimat-kalimat yang berhubungan dengan tema tersebut. Kemudian saya compile jadi satu, kemudian saya gabungkan idenya. Maka disitulah nanti akan meramu menjadi ide yang otentik ya, yang berbeda dengan ide-ide lainnya. Nah, berarti unsur yang ketiga di bagian abstrak adalah metodologi. Ya, metodologi itu kalau penelitiannya berupa lapangan, maka kita perlu menyebutkan jenis dan prosedurnya ya. Misal jenisnya eksperimen ya. Nah, terus prosedurnya bagaimana? Ya, misal namanya eksperimen, ya, berarti ada kelas kontrol, kelas eksperimen, kemudian analisis masalah, mengkonsep kelas, kemudian dilakukan proses pengumpulan data, misal seperti itu. Kemudian kita menyebutkan subjek ya. Subjek itu yang menjadi responden dari penelitian kita ya, artikel yang ingin kita cari selesaikan itu. Misal Mbak Ika ini mengangkat tentang matematika SMP. Ya, berarti subjeknya saya memilih kelas SMP kelas 3. Ya perlu disajikan di bab metode. Ya, kalau itu penelitiannya lapangan ya. Jumlahnya juga perlu disajikan.
misal kelas 3 SMP dengan jumlah ya N sama dengan misal 100 ya. Kebetulan ya karena sekolahnya bagus, siswanya banyak ya 100. Jadi subjek atau respondennya ini 100 siswa SD. Berikutnya perlu kita juga sebutkan di situ ya metode pengumpulan datanya. Nah, jadi di bagian metode ada metodologi penelitian, itu ada metode pengumpulan data ya teman-teman. Yang pertama yakni berhubungan dengan tes ya. Kalau itu kita tes, misalnya kita ingin mengetahui tingkat penguasaan bahasa Inggris SMA kelas 3. Ya, berarti kita pakai tes. Jadi nama metode pengumpulan datanya menggunakan tes. Atau pakai survei ya, kalau kita ingin mengetahui respon dari responden kita atau partisipan penelitian kita. Misal saya buatkan angket, lembar angket, kemudian saya bagi ke siswa nanti, itu namanya respon. Atau pakai observasi ya, saya ingin melihat secara real aktivitas siswa belajar di rumah. Nah, itu berarti pakai observasi. Itu namanya metode pengumpulan data. Dan yang terakhir ya ini teknik analisis data ya. Itu masih di bab metodologi. Ya, jadi terakhir ada teknik analisis data. Apakah pakai kuantitatif ya? Misal tadi eksperimen, saya pakai uji T atau regresi atau uji normalitas data, macam-macam ya. Itu perlu disebutkan di bagian metodologi. Nah, kembali ke konteks hari ini ya. Artikel yang saya tampilkan ini adalah kajian pustaka. Jadi cukup sederhana. Caranya apa? Mengambil data-data yang bersumber dari referensi sekunder atau buku, artikel dan sejenisnya. Baru setelah ada metodologi, saya sajikan hasil teman-teman. Nah, hasil. Jadi di abstrak ini banyak hasil ya. Jadi yang saya garis ini adalah hasil. Nah, karena berupa artikel kajian pustaka, hasilnya ya banyak ini ya. Misal di sini saya definisikan pendidikan anti korupsi merupakan usaha yang dilakukan. Saya definisikan anti korupsi itu apa dulu. Kemudian saya definisikan juga siapa yang berperan di dalam mewujudkan pendidikan anti korupsi tadi. Di sini saya jelaskan guru, ya, kepala sekolah. Jadi peran utamanya guru dan sekolah. Kemudian bagaimana kurikulumnya? Nah, karena tadi kan membangun sekolah yang anti korupsi ya. Kemudian kurikulumnya bagaimana? Nah, ditekankan bagaimana caranya. Saya definisikan singkat. Jadi setelah siapa yang berperan, kemudian kurikulum. Kemudian pengajaran anti korupsi seperti apa? Ya berarti pelajaran. Ya. Nah, berarti untuk memfasilitasi gaya mengajar siswa. Caranya dengan visual, auditory, dan kinestetik untuk memfasilitasi ini. Jadi lengkap ya, ada kurikulum kemudian mengajar. Kemudian setelah pengajaran kemudian assessment. Jadi lengkap ya, karena tadi berbicara tentang membangun pendidikan anti korupsi di sekolah. Itu. Jadi saya deskripsikan detail gitu ya, supaya ini bisa menggambarkan pembaca bagaimana memahami ide ini. Dari ini ada pertanyaan, silakan sebelum saya lanjutkan. Hanya Ustaz. Silakan Mbak Ivori. Ini kan kalau mau mempublish jurnal itu, kalau yang saya tahu ya Ustaz ya, mungkin saya salah. Untuk mempublish itu kan berdasarkan jurusannya ya Ustaz ya. Nah kalau misalkan jurusan bahasa Inggris untuk mempublish jurnal tentang sosial itu bagaimana ya Ustaz? Oke, pertanyaan bagus dari Mbak Ivori. Ini ada pertanyaan tentang mempublish. Apakah mempublish itu harus sesuai jurusan? Tidak ya, Mbak Ivori. Mbak Ivori mau menulis bahasa Arab bisa, asalkan bisa bahasa Arab ya. Gitu ya. Jadi tidak harus dari jurusan. Tadi konteksnya saya dari bahasa Inggris mau ke jurnal sosial, boleh. Tergantung artikel yang kita tulis saja, Mbak Ivori ya.
gitu ya. Intinya bebas. Saya pun mau menulis ke jurnalnya bahasa Inggris ya bisa saja, asalkan bisa menulis bahasa Inggris. Jadi berarti kuncinya adalah kemampuan kita, gitu ya. Kita mampu menyelesaikan artikel ini pada bidang kajian apa. Kalau saya mampu bidang kajian matematika, ya saya tak ambil matematika. Misal ya, matematika berbasis Pancasila. Mbak Junior memiliki ide seperti itu, boleh. Misal Pancasila, ini kan hubungannya misal tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita buat rumus matematikanya, gitu ya. Matematika sholat tadi ya, matematika mencari rezeki tadi ya, yang dicontohkan oleh Mbak Risa, macam-macam ya. Boleh seperti itu. Jadi kunci yang terpenting dalam menulis mempublikasikan itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau kita mampu ya boleh. Kalau kita nggak mampu ya jangan. Nanti nggak selesai. Itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Saya beri kesempatan. Tahu adanya pembicaraan siswa di mana dari Siapa? Mbak Ika ya. Silakan Mbak Ika. Izin bertanya untuk sedangkan artikel ilmiah ini satu apakah harus dimulai penyampaiannya dengan itu membuat secara abstrak terlebih bersamaan. dahulu baru Dan ke ketika satu siswa latar itu belakang? Oke, pertanyaan bagus. Apakah dalam membuat artikel itu harus dimulai dari abstrak terlebih dahulu? Ya. Tidak ya, Mbak Ika. Jawabannya tidak. Namun abstrak itu biasanya memudahkan teman-teman ya, memudahkan kita dalam menulis sebuah penelitian. Makanya kemarin saya suruh teman-teman itu menulis kerangkanya dulu. Gitu ya. Di latar belakang ada kerangkanya ada berapa, gitu ya. Misal nih Mbak Ika mau menulis tapi dengan abstrak terlebih dahulu, boleh. Berarti yang pertama yang harus didefinisikan adalah masalah terlebih dahulu. Yang kedua solusi. Yang ketiga metodologi ya. Jadi metode ini ditulis terlebih dahulu. Nah, misal masalahnya apa? Ini. Solusinya apa? Ini. Nah, solusinya. Kemudian metodenya mana? Ini gitu. Terus hasilnya kira-kira seperti apa? Apakah boleh hasil itu saya karang terlebih dahulu? Boleh. Berarti langsung aja ditulis hasil. Boleh. Ini untuk memudahkan kita nanti. Oh, hasilnya nanti saya perkirakan seperti ini. Nanti kalau hasilnya berbeda, nanti dihapus. Bagian di sini dihapus. Kalau hasilnya ternyata setelah kita rinci menjadi artikel lengkap, ternyata hasilnya berbeda, ya dihapus saja ini. Gitu. Jadi intinya boleh ya, mau abstrak terlebih dahulu atau mau ke latar belakang dulu boleh. Asalkan ini urut gitu ya. Tema-temanya ada. Masalahnya apa? A, B. Terus solusinya apa? A. Metodenya apa? A, B, C. Hasilnya apa? A, B, C, D. Gitu. Jadi jelas. Ketika ini nanti digabung, jadilah nanti sebuah abstrak yang lengkap. Gitu. Itu teman-teman. Itu yang perlu dipahami ya. Dan ini adalah keterampilan literasi ya. Ada di semua mata pelajaran, termasuk di Pancasila juga ada literasi. Makanya di sini yang saya kuatkan adalah literasi dalam menulis, ya, menganalisis sebuah artikel. Tetap nanti untuk materi akan saya tetap sampaikan semua ya, untuk materi yang bagian teori Pancasila seperti kemarin ya. Metode apa ini Pancasila dapat dikaji secara ilmiah gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi silakan teman-teman. Kalau enggak saya lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah tadi berbicara abstrak, kemudian pendahuluan. Ya, pendahuluan. Sama ya, di artikel ini saya juga akan menunjukkan pendahuluan. Nah, misal ini ganti ini ya. Saya menganalisis yang artikel satunya tadi terkait dengan keterampilan abad 21 ya, di sekolah dasar. Oh ya, lupa tadi. Setelah abstrak, teman-teman, yang tidak kalah penting itu adalah kata kunci ya. Kata kunci. Oh ya, kata kunci atau keywordnya.
itu nanti untuk memudahkan ketika orang lain itu mencari artikel kita. Maka kita harus tepat dalam menulis kata kunci. Nah, karena judul penelitian saya ini berkaitan dengan keterampilan abad 21, maka yang saya tonjolkan kata kuncinya adalah mengajarkan keterampilan abad 21. Nah, isi keterampilan apa tadi berkaitan dengan forsi ya. Forsi itu kreatif dan jenisnya tadi. Maka yang kedua adalah forsi. Terus tadi subjeknya di mana? Di SD, sekolah dasar. Jadi saya milih 3 kata kunci ya. Keterampilan abad 21, forsi dan sekolah dasar. Ketika nanti si pembaca ya misal pergi ke Google Scholar, nah situ diketik kata kuncinya, saya mau mencari keterampilan abad 21. Nanti akan muncul. Nah, misalnya saya akan tunjukkan teman-teman. Saya akan tunjukkan Google Scholar-nya ya. Sudah nampak ya? Wah, ini Google ya, teman-teman. Terus Scholar. Nah, ini ya. Kita klik. Sudah nampak ya, Mbak Ika? Berjalan ya ini. Oke, bisa saya ketik mengajarkan keterampilan abad 21. Nah, tadi kan saya ketik kata kuncinya ya, berarti titik koma, kemudian sekolah dasar. Sekolah dasar. Kemudian saya enter. Ini akan, loh, artikel saya sendiri yang akan muncul ya, pertama kali. Fungsinya seperti ini, teman-teman. Jadi kata kunci ini untuk memudahkan pembaca menemukan artikel yang lebih spesifik. Jadi di kata kunci ya harus spesifik, tidak boleh meluas gitu ya. Seperti yang saya contohkan tadi, saya mencontohkan artikel saya tentang abad 21. Kemudian saya ketik ya tadi mengajarkan keterampilan abad 21, terus kata kunci yang kedua sekolah dasar. Maka akan muncul nih. Jadi menjadi highlight di sebuah pencarian ya, di Google Scholar. Maka saya sarankan teman-teman nanti disesuaikan dengan judulnya. Misal tadi anti korupsi, berarti ya ditulis saja anti korupsi, kemudian kata kunci yang kedua tadi konteksnya di SD, berarti di SD gitu. Nanti akan muncul seperti itu ya. Nah, itu. Misal nih ya. Saya ketik lagi ya, anti korupsi. Ini kata yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah sekolah dasar. Nah, sama ya. Artikel saya yang paling muncul di pertama. Ya, ini. Nah, nanti ketika ini kita klik, maka akan merujuk ke artikel di mana jurnal ini diterbitkan. Gitu ya. Nah, ini saya klik, coba klik ya. Semoga nampak. Nah, kebetulan artikel tadi berhasil dipublikasikan di jurnal Universitas Negeri Jakarta ya, atau UNJ gitu ya. Ini artikelnya, artikel aslinya di sini. Nah, penulisnya nanti kelihatan ya, saya DKIP gitu. Itu teman-teman. Oke, nampaknya waktunya ini mau azan, ini sudah habis berarti. Jadi kita lanjutkan nanti ya. Untuk materi saya akan nanti sampaikan di pertemuan berikutnya. Silakan saya berikan kesempatan terakhir jika mau ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, teman-teman. Ustadz. Silakan Mbak Ika. Untuk UTS Pancasila kapan ya? UTS ya, tenang ya. UTS nanti belakang nggak apa-apa ya. Karena kita masih mengejar materi supaya kompetensinya terpenuhi dulu Mbak Ika ya. Jadi jangan khawatir ya. Tetap walaupun waktunya nggak sama nggak masalah ya. Yang penting kita ini benar-benar mencapai ini kompetensi yang sesuai dengan tujuan di mata kuliah ini. Nanti saya akan informasikan ya, jangan khawatir teman-teman. Tidak mendadak tiba-tiba hari ini UTS teman-teman ya, tidak ya. Nanti masih itu gelagapan nanti ya, nggak bisa jawab soal tiba-tiba mendadak. Pasti ada persiapan ya, minimal ya 1 pekan sebelumnya lah. Atau UTS. Ya silakan Mbak ya. Kalau untuk yang PKF kemarin apa harus sampai
tervalidasi atau hanya mengunggah saja yang bisa direkognisi? Yang mana itu Mbak Ika? Bisa diperjelas? PKM. Yang Oh, PKM ya. Yang bisa direkognisi itu yang lolos pendanaan, Mbak Ika, nampaknya ya. Maksudnya diunggah, kemudian seleksi oleh Dikti, lolos, dapat dana, itu boleh direkognisi. Nampaknya itu ya, yang saya pahami. Itu karena sudah azan, kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Itu apa ini yang dapat saya sampaikan. Ya, banyak salah dan kurangnya, saya pribadi mohon maaf kepada teman-teman semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.